Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Berita baru lagi dari DC Universe yang dimana ternyata Deathstroke alias Slade Wilson ini udah dipersiapkan oleh James Gunn untuk tampil di DC Chapter 1 Gods and Monsters. Kira-kira dia akan main di project apa nih? So Mario Booster, let's break down this video. Deathstroke alias Slade Wilson ini adalah villain Batman yang udah dari dulu gua tungguin dia bakal muncul di project DC live action. Karena jujur, gua terpukau sama dia pertama kali mainin di game Batman Arkham Origins, yang dimana Deathstroke tampil begitu memukau ketika dia melawan Batman di situ. Apalagi serangannya itu susah banget di counter, Pak ya. Dan dia juga tampil secara live action di Arrow series semenjak di season pertama sampai ke season kedua, yang dimana Slade Wilson yang tampil situ itu cukup mengerikan dan psikopatnya kerasa banget. Bahkan gue suka banget dengan ending Arrow season kedua, yang dimana Deathstroke dan Green Arrow ini saling bertarung satu sama lain, dan ternyata ada konflik yang menarik untuk diikuti. So buat kalian mungkin yang belum nonton Arrow series, coba kalian tonton sekarang juga sambil menunggu project DC ini ya. Dari situlah gue berharap kapan nih Deathstroke ini bisa tampil ke DCU Zack Snyder saat itu ya. Karena hal itu sempat kita dapatkan di project Justice League versi Joss Whedon dan juga versi Snyder Cut, yang dimana Deathstroke ini melakukan perjanjian kepada Lex Luthor untuk minta bantuannya mencari keberadaan Batman, dan hal itu berhasil diperankan oleh Joe Manganiello sebagai aktor utamanya. Tapi nyatanya peran dia sebagai Deathstroke itu cuma sampai di project itu aja ya, karena James Gunn udah mengincar aktor lain untuk memerankan karakter yang satu ini. Nah, sebenarnya gua udah curiga sejak awal untuk kemunculan Deathstroke ini akan tampil di DC James Gunn, karena kemarin pada saat James Gunn udah mengumumkan DC Chapter 1 Gods and Monsters-nya, di situ ada sebuah project yang bernama Batman Brave and Bold. Nah, ini tentu mengarah kepada kisah Deathstroke juga, karena memang di versi komik bahkan animasi DC Amunya, tepatnya di kartun Son of Batman, Deathstroke menjadi villain utamanya karena dia diceritakan bahwa dia merupakan mantan murid dari Ra's al Ghul. Sedangkan Batman Brave and Bold ini akan mengangkat kisah Damian Wayne yang merupakan putra tunggal dari Bruce Wayne dan juga Talia al Ghul, dan cucu langsung dari Ra's al Ghul itu sendiri. Wow, ini menarik nih ya. Dan tentunya pastinya akan ada kisah flashback antara Deathstroke dan juga Batman, mengingat mereka berdua itu adalah villain bebuyutan dan saling bertarung satu sama lain. Nah, perlu diingat bahwa Deathstroke alias Slade Wilson ini merupakan seorang tentara bayaran yang sering disewa oleh orang-orang tinggi untuk membunuh seseorang dengan harga yang tentunya pasti sangat mahal dong ya. Dan dia adalah mantan anggota militer dengan bintang paling tinggi. Ditambah lagi dalam tubuhnya Slade memakai serum super soldier yang membuatnya bisa kebal terhadap berbagai macam senjata seperti pistol dan juga pedang sekaligus, dan dia sangat sulit untuk dibunuh. Jadi intinya kalian sebagai para fans jangan remehkan perawakannya yang untuk menjadi orang tua itu ya. Meskipun begitu, dia sangat ahli dalam tugas pengintaian, bahkan tugas dalam membunuh satu sama lain. Well, intinya kalian bisa lihat aja di series Arrow ya, yang dimana Deathstroke ini dengan begitu mudahnya melawan Green Arrow sampai dia nggak berkutik sekalipun karena saking kuatnya dan dia nggak terkalahkan. Bahkan orang sekelas Amanda Waller aja itu takut sama Deathstroke ini. Makanya ketika Slade ini berusaha untuk menghancurkan satu kota, si Amanda ini langsung mengirimkan bom nuklir untuk meledakkan satu pasukannya Deathstroke ini, termasuk dengan si Slade Wilson itu ya. Wah, itu kampret banget sih. Jadi bisa gua asumsikan dia akan tampil di Batman Brave and Bold mendatang.
Nah, kemudian Deathstroke ini juga akan tampil di project Teen Titans, yang dimana hal ini udah dikonfirm oleh pihak DC Studios bahwa projectnya akan segera dikerjakan dan masuk ke DC Chapter 1 Gods and Monsters ini ya. Nah, untuk video lengkapnya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah mengenai Teen Titans dan juga Deathstroke ini ya. Dan Teen Titans ini akan menjadi prequel langsung dari Batman Brave and Bold, karena memang awal dari Deathstroke ini muncul di DC Universe itu berada di kisahnya Teen Titans. Baru habis itu dia muncul ke kisahnya Batman, tepatnya menjadi villain Batman yang sangat sulit untuk dikalahkan ya, seperti itu. Dan hal ini bisa kalian lihat di series Titan season kedua, yang dimana Deathstroke juga pernah meneror satu anggota Teen Titans setelah mereka semua vakum dari anggota itu, dan mereka memutuskan untuk beroperasi kembali dengan tambahan beberapa anggota baru. Sampai segitunya ya, banyak banget superhero yang takut banget dengan si Deathstroke ini. Makanya gue sangat menunggu banget dia akan tampil di projectnya James Gunn. Dan please James Gunn, kalau lo nonton video ini, tolong sewa Joe Manganiello lagi sebagai Deathstroke lagi ya. Karena kita bisa melihat di projectnya Standard Kan Ajaib itu nggak selesai dan juga menggantung banget. Nah, daripada lo cari aktor-aktor lain, mending lo sewa Joe Manganiello lagi. Meskipun dia udah lama nggak memerankan karakter itu, tapi gue bisa melihat di sosial medianya aja, di Instagram, Twitter, dia sangat kangen banget ketika dia akan berperan sebagai Deathstroke lagi. Maka dari itu, kalau misalkan James Gunn malas cari aktor baru, please lah ya, lu sewa si Joe Manganiello ini ya, seperti itu. Nah, di sini gue yakin banyak banget muncul pertanyaan dari para fans DC ya. Lalu bagaimana Mastermind Deathstroke di DC James Gunn? Apakah dia cuma main sebagai villain Batman doang nih? Well, sebenarnya Deathstroke ini adalah ancaman yang serius di DC Universe ya, selain Batman. Karena dia pernah melawan Green Arrow, dia juga pernah melawan Robin, Nightwing, dan yang lain sebagainya. Bahkan dia pernah melawan semua anggota Justice League hanya dengan kemampuan spy-nya dan juga kemampuan berpedangnya dan juga kekuatan dari Super Soldier-nya, sehingga itu membuat Deathstroke ini makin sulit lagi untuk dikalahkan ya. Ya wajar sih ya, dia mantan militer dan juga mantan anggota FBI. Bahkan Slade ini juga sudah sangat paham mengenai taktik membunuh dengan cara yang begitu halus ya. Jadi well, ini adalah villain Batman yang gak bisa dipungkiri, dan gue sangat menunggu banget aksinya di project DC James Gunn mendatang, oke? Dan satu lagi ya, kalau memang Deathstroke ini akan tampil di DC James Gunn, gue mau armor kostumnya itu harus mirip dengan versi Arkham game, karena memang suit terbaiknya itu ada di game Batman Arkham Origins ya, dengan topengnya yang khas, dengan corak warna orange hitam yang begitu melekat, dan juga armornya yang begitu berat, pedang dan juga pistolnya juga menggantung di bagian belakangnya. Itu udah gokil banget sih, karena gue udah melihat dari versi gamenya, versi live action versi Arrow-nya, bahkan di projectnya JL yang kemarin. Literally gue suka banget dengan kostumnya yang ada di game Arkham series. Itu adalah the best kostum Deathstroke yang pernah gue lihat, dan juga udah seakurat dengan versi komik New 52-nya ya. Jadi so please ya, kalau James Gunn mau ambil kostum ini, please taruh kostum versi Arkham ini ke dalam versi live actionnya ya, karena ini adalah kostum terbaik. Dan juga gue yakin sih banyak banget fans DC yang juga suka dengan kostum Deathstroke yang satu ini ya, karena kalau versinya Arrowverse itu lebih ke arah kostum tactical tentara biasa, dan juga kostum yang kemarin yang dipakai oleh Joe Manganiello di JL itu juga terinspirasi dari Arkham game series. So buat James Gunn, please buatkan kostum yang satu ini lagi ya, seperti itu, oke? Is the mother of all failures. So, gimana pendapat kalian? Apa yang kalian harapkan kalau Deathstroke ini akan tampil di DC James Gunn mendatang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.